Tuhan, Kau berkati yang mengajar kami, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami Tuhan, supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang memerdekakan pikiran ya. Sebentar, saya mohon waktunya. Seperti biasa internetnya jelek nih. Udah kelihatan kah kau slide-nya kok? Udah ya? Oke. Saya kirimin ke Yosua lagi ya. Takutnya ada gangguan. Iya kok. Aduh, error. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memerdekakan pikiran. Sinyal saya jelek, tolong kalau lagi bermasalah diingatkan ya, mungkin lewat chat juga bisa. Iya kok. Oke. Saya tampilkan wajah di sini. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Pengajaran-pengajaran yang saya akan sampaikan berbicara tentang mental health ya. Jadi jiwa yang sehat. Tujuannya supaya kita punya hati yang sempurna, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke. Apa sih memerdekakan pikiran itu? Ya, firman-Nya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 ya. Nah, mungkin bagi Anda yang umum, bagi Anda yang masih awam ya, apa sih yang dimaksud dengan memerdekakan pikiran? Maka kita lihat nih. Slide-nya saya sudah ganti, tapi kok belum muncul ya? Bentar. Apakah slide di kalian udah ganti? Belum kok, belum timbul. Mungkin Yosua bisa bantu pakai dari sana. Bisa kok. Oke, jadi pikiran itu adalah sama seperti CPU pada manusia ya. CPU kita tahu ya, itu adalah otak dari sebuah komputer, Central Processing Unit. Ya. Jadi kalau CPU-nya kenceng, maka dia akan kenceng. Performa dari komputernya akan kenceng ya. Nah, ternyata pikiran manusia terdiri dari dua. Berdasarkan siapa yang mengontrol ya, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, maaf teman-teman, saya agak ke-distract ini dengan internet yang jelek ya. Nah, pikiran sadar kita hanya 10%, sedangkan pikiran tidak sadar kita 90%. Banyak orang berpikir di zaman dulu ya, bahwa pikiran sadar kita yang menentukan alam bawah sadar. Sampai ternyata penelitian terbaru dari Frontiers of Psychology, pikiran sadar itu dibentuk oleh alam bawah sadar. Jadi kebalik ya, ternyata bahwa pikiran sadar itu cuma 10%, yaitu pikiran sekarang nih. Pikiran sadar saya sekarang sedang mengajar Anda, itu pikiran sadar cuma 10%. Ternyata ditentukan oleh 90% alam bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini apa?
di bawah kesadaran manusia. Setiap pikiran di bawah kesadaran seorang Yosua, maka disebut pikiran sadar Yosua. Ya, di dalamnya ada berlogika, ada nalar, berimajinasi, mengambil keputusan logis dan sebagainya. Jadi kalau tadi disebut pikiran adalah CPU manusia, bisa kelihatan nih orang ini lemot atau kagak. Nah, orang lemot atau enggak, pengetahuannya banyak atau pengetahuannya sedikit, itu hanya menggambarkan 10% dari pikiran sadar seseorang. Nah, yang terbesar pikiran bawah sadarnya 90%. Apa sih pikiran bawah sadar? Kemarin-kemarin kita udah belajar ya, kita akan belajar lebih dalam lagi. Pikiran bawah sadar, kumpulan keyakinan yang berasal dari pengalaman baik, atau trauma, yang mempengaruhi rantai berpikir individu secara keseluruhan, membentuk suatu kepribadian. Oke, boleh next slide. Sudah kok. Boleh next slide. Sudah. Sudah kok, udah diganti slide-nya kok. Oke, udah. Boleh seseorang membacakan? Yang mana dulu kok? Boleh salah seorang? Jaringan punya Koko Yosua yang kayaknya lagi lemot kok. Tes. Tes. Oke. Oke kok, bagus. Oke. Tadi apakah nggak dengar saya bilang tolong salah seorang membacakan? Sampai di mana saya terputusnya ya? Di Koko bilang mau nyuruh membaca kok. Halo? Baca yang mana kok? Tes. Ya, apakah suara saya bisa kedengaran? Bisa. Bisa ya? Oke, masuk aja langsung. Beda pikiran sadar dan bawah sadar ya. Pikiran sadar dicetuskan oleh kesadaran kita. Bawah sadar tiba-tiba datang sendiri dengan spontan ya. Contohnya, waktu saya lapar, saya akan berpikir untuk melihat meja makan dan mengambil piring untuk makan. Nah, bawah sadar, ketika saya lapar, saya menyetir mobil. Dalam perjalanan naik mobil nih, misalnya ya contoh alam bawah sadar, tiba-tiba langsung mengacu kepada restoran langganan yang murah dan sangat enak yang ada di dalam pikiran saya. Tiba-tiba saya datang ke sana ya, makan ya. Semoga Anda bisa melihat perbedaannya ya. Sama ya, alam bawah sadar itu kayak waktu kita perjalanan pulang ke rumah, kita udah nggak mikir lagi lewat jalan yang mana ya. Tiba-tiba udah sampai di rumah aja itu. Itu alam bawah sadar sedang mengambil kendali. Kemudian alam bawah sadar itu berisi pusat pengelolaan informasi berdasarkan data logis untuk mengambil keputusan solusi. Ya. Nah, kalau alam bawah sadar sebenarnya mekanisme perlindungan diri dengan data-data pengalaman masa lalu. Baik trauma, memori indah yang disimpan puluhan tahun. Ya. Maksudnya apa sih? Nah, alam sadar kita, pikiran sadar kita itu berisi informasi-informasi yang kita renungkan, yang kita pikirkan. Ya. Yang di bawah kendali kita. Sedangkan alam bawah sadar itu bisa jadi dari memori-memori yang lama, yang isinya berupa perasaan, yang isinya berupa trauma, isinya berupa apapun dan biasanya di luar dari kontrol kita. Contohnya nih, yang alam bawah sadar, putus dengan pacar ya, tiba-tiba sedih menguasai perasaan. Tapi kemudian pikiran kita bisa mengatasi itu dengan berpikir yang logis. Ya mungkin nggak bisa disatukan lagi, harus putus. Oke, itu alam bawah sadar ya. Nah, sedangkan alam bawah sadar, contohnya, putus dengan pacar, tiba-tiba sedih menguasai perasaan. Berlarut-larut dalam kesedihan. Karena muncul kesedihan di alam bawah sadar. Nah, muncul kesedihan di alam bawah sadar ini apa?
memori kehilangan orang tua, kemudian muncul pengalaman diselingkuhi oleh orang yang dipercaya dari masa lalu. Ini alam bawah sadar. Ya. Jadi saya berharap kita mengerti semua bedanya alam sadar dan alam bawah sadar. Oke, next slide. Udah kok. Sudah ya? Udah. Oke. Nah, sebenarnya ini ada bagian yang lain. Saya coba share screen ya. Pakai punya saya, Yos ya. Ya kok. Oke. Ini bagian yang sangat penting, teman-teman, untuk kita mengerti semuanya. Saya percaya bahwa Anda yang ikut Zoom ini tertarik untuk membebaskan pikiran ya. Sebentar ya. Belum muncul. Saya berharap teman-teman bisa dicatat ya. Bagian-bagian mana yang suka diserang sama setan ya. Yos, saya ada kirimin PowerPoint-nya lagi, Yos. Yang baru. Maaf nih teman-teman, tidak berjalan mengenakan ya. Pintu sudah saya buka, jendela sudah saya buka, supaya internetnya bagus. Saya tinggal di lantai 23, lantai paling atas, jadi beginilah. Kadang sinyalnya bagus, kadang enggak. Udah kelihatan. Yos? Udah kelihatan nggak? Saya ada kirimin lewat WhatsApp yang terbaru, Yos. WhatsApp siapa kok? Di WhatsApp-nya Yosua. Nggak ada katanya. Belum ada? Belum. Atau ke ini ya, Agustin ya mungkin ya di situ ya? Ya kok. Oke, sebentar saya kirimkan ya. Ya, sementara kita lihat sambil menunggu teman-teman, pikiran adalah medan tempur kita. Ya, di bagian kiri kita bisa lihat jalan masuk satu-satunya peperangan kita. Cara masuk setan mempengaruhi kita adalah di bagian kiri melalui ya, melalui apa? Dia kirimkan pikiran-pikiran negatif. Ya, di bagian kiri. Boleh diklik lagi, Yos. Udah kok. Udah ya? Sorry, belum muncul di saya nih. Sorry, belum muncul di saya nih. Sebentar ya. Apa yang muncul di gambar, teman-teman? Kontrol pikiran. Menang. Oke, kontrol pikiran sama dengan menang ya. Nah, jadi ini yang setan kerjakan ya. Anda bisa lihat di situ ada gambar tipuan intimidasi ANT ya. Pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul, setan cuman bisa jalan masuknya kepada diri kita itu bukan melalui tubuh ya. Bukan melalui tubuh secara normal. Maksudnya gini, dia nggak bisa kirimkan sakit penyakit, dia nggak bisa kasih santet kepada orang-orang, anak-anak Tuhan, kita nggak bisa disentuh oleh itu. Tapi kita bisa punya jalan masuk buat setan, kontrol kita dengan cara pikiran kita.
Anda lihat tuh, panca indera ya. Di atas ada gambar setan, kemudian di bawahnya ada bola dunia ya. Keangkuhan dunia, pikiran-pikiran duniawi. Masuknya melalui panca indera dan otak kita. Pikiran-pikiran apapun yang masuk di dalam pikiran kita, itulah jalan masuk setan. Nah, next slide. Kalau kita tidak mengawasi pikiran apapun itu, kita akan dikontrol olehnya. Boleh next slide? Udah kok. Udah ya? Ya kok. Ya. Oke. Yos dan Agustin, saya ada kirimkan yang terbaru PowerPoint-nya. Kalau sudah bisa di-download, langsung ditampilkan aja ya. Dari yang saya kirimkan. Di WA ya? Iya, lewat WA. WA grup atau? Enggak ada. Langsung ke DM. Ada nggak ya? Jadi kita akan belajar ya, secara garis besar bahwa pikiran kita itu ada dua, alam sadar yang bisa kita kendalikan dan alam bawah sadar. Nah, di alam bawah sadar itu ternyata 90% adalah yang mengendalikan hidup kita secara total. Jadi saudara-saudara, Anda bisa lihat banyak orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang mengerti firman. Nah, Agustin udah masuk ya kayaknya. Boleh tolong langsung ditampilkan aja ya. Nah, jadi dari alam bawah sadar kita ini, ternyata yang menciptakan pribadi kita. Banyak hamba Tuhan mengerti firman Tuhan, tapi ternyata kebenarannya, kenapa banyak orang Kristen brengsek? Kenapa banyak orang Kristen tidak berkemenangan? Bahkan banyak orang Kristen bisa stres. Ya, kenapa? Karena alam bawah sadarnya masih dikuasai oleh ya produk-produk setan, dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar. Ya. Nah, terus firman Tuhannya di mana? Firman Tuhannya hanya menguasai 10% alam bawah sadar. Wow. Pada waktu saya mengerti kebenaran ini, saudara, dan saya berprogres. Waduh, perubahan besar terjadi dalam diri saya. Teman-teman setuju nggak bahwa ada monster di dalam diri kita? Dikatakan bahwa musuh dari diri kita adalah diri kita sendiri. Halo, halo. Tes. Ya kok, jelas kok. Cek. Halo. Halo ya. Ya. Bisa kedengaran kok? Sorry teman-teman. Saya akan lanjutkan. Yang itu kok. Slide-nya. In progress. Ya. Tadi udah di-download kan? Oh. Dia unmute kok. Suaranya dia unmute punya kok. Nggak ada suara kok. Oke. Thank you. Ya, saya percaya ya, pasti ada gangguan-gangguan ya. Dari jam 8 itu
sinyalnya enak banget nih, teman-teman. Saya berpikiran apakah saya harus turun ke mobil, ke bawah ya, untuk ngajar, tapi semoga ini bagus ya. Tolong teman-teman bertahan ya, dengan sinyal yang kacau ya. Ya. Saya mengucapkan selamat datang yang baru datang, ada Ko Irwan Chandra ya. Selamat datang ya. Nah, kita lihat nih teman-teman. Virus-virus pikiran. Virus-virus pikiran ya. Situasi sekarang, ini contoh nih ya. Saya sedang mengajar atau pelayanan. Kondisinya saya sedang mengajar Anda begitu kan. Terus tiba-tiba muncul virus pikiran. Ayo, kamu habis berdosa, tidak layak melayani. Nah, berupa intimidasi. Kalau Anda tidak mengerti ini sebagai virus pikiran, maka Anda akan menganggap bahwa itu adalah normal dari pikiran Anda. Oh, enggak normal. Nah, kita dibombardir oleh virus-virus pikiran ini setiap hari. Contoh lagi melangsungkan pesta pernikahan nih. Wah, saya lagi pesta pernikahan. Misalnya ya, saya pakai diri saya. Kemudian virus pikiran. Ada loh yang bersuara, ini cuman kebahagiaan semu. Tuhan itu loh nggak pernah senang melihat kamu senang. Pasti bentar lagi pernikahanmu hancur. Nah, ini virus-virus pikiran, saudara. Kemudian, contoh berikutnya. Diberikan kesempatan memimpin proyek baru oleh bos ya. Virus pikirannya tiba-tiba muncul. Kamu tuh kan orang yang gagal. Proyek ini bisa hancur gara-gara kamu nih. Udahlah, lebih baik berikan kepada orang lain. Nah, saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari virus pikiran ini muncul entah dari manapun. Nah, virus pikiran itu apa aja? Di anak panah yang bawah ya. Intimidasi, minder, budak cinta. Budak cinta ini apa? Karena dirinya merasa kosong, tidak berharga. Jadi dia berusaha mengejar cinta. Mencintai orang lain supaya dicintai. Wah, ini hati-hati, saudara. Ini virus pikiran. False belief, ya. Kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah apa? Misalnya, oh ya, diri saya nggak berharga. Diri saya adalah orang yang gagal. Apalagi? Labeling. Tadi, saya orang gagal. Saya akan selalu gagal. Pesimistis. Ya, pesimis. Udah. Nggak bisa tunai, dia harus pakai OPPO-nya nggak itu. Nana, ya. Nggak usah nama aja, bilang nggak ikut sama itu. Tolong di-mute dulu. Admin tolong di-mute mungkin ya. Udah, Kak. Udah aku. Oke, thank you. Ya, memang nih ya benar-benar setan ini ya. Kalau kita lagi membongkar tipu muslihatnya, dia kepingin semuanya itu tidak diketahui orang ya. Sinyal saya dari tadi pagi bagus, bisa mati hidup kayak gini nih. Oke, saya berharap Anda tetap setia ya, belajar. Nah, apalagi virus-virus pikiran? Pesimistis. Keinginan bunuh diri, saudara. Ya, kemudian apalagi? Bipolar. Nih, bagian bawah, ini yang parah-parah, saudara. Bipolar, skizofrenia, kecanduan, sindrom apapun itu, disturbing behavior, perilaku menyimpang. Ini virus-virus pikiran yang menyerang kita setiap hari, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Cari tahu dari mana asal pikiran-pikiran ini. Setan akan menjajah Anda lewat pikiran. Cara masuk kita tukar pikiran dengan setan adalah melalui pikiran kita. Ya. Bagaimana dia bisa menjangkau hati kita? Bagaimana dia bisa menjangkau tubuh kita? Cuman lewat pikiran, saudara. Ini satu-satunya yang kita tidak bisa mengontrol. Ya. Martin Luther bilang apa? Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah dia bersarang di atas kepala kita. Prinsip ini juga bekerja dengan pikiran kita. Wah, kita nggak bisa batasin tuh, pikiran demi pikiran. Nah, kenapa saya masukkan bipolar, skizofrenia di dalam ini? Kita akan belajar lebih lanjut. Yuk, next slide. Tolong diganti slide berikutnya. Udah, Kak. Udah ke aku.
Udah ya? Udah. Oke. Apa yang muncul di ini? Virus di pikiran ya, menyebabkan gangguan jiwa. Wow, ternyata parah ya. Nah, gangguan jiwa itu sama dengan laptop yang terkena virus. Pernah laptopmu kena virus? Pernah. Pernah handphone. Pernah ya? Nah, Handphone, Kak. handphone ya. Apa akibatnya? Saya dulu kita anak muda ya, kadang suka lihat yang menarik-menarik ya, pornografi kadang dulu ya. Dan tiba-tiba ada link yang ternyata virus. Ketika diklik, waduh, seluruh komputer kacau. Nah, apa akibatnya? Yang pertama, tidak bisa merespon terhadap setiap perintah. Ya. Kalau laptop Anda kena virus, nggak bisa merespon terhadap setiap perintah. Kemudian apa? Mulai kehilangan fungsi-fungsinya. Wah, ini kalau virusnya ganas, mulai kehilangan fungsi-fungsinya. Sampai titik terakhir kelumpuhan total sistem komputer. Anda pernah bayangkan nggak sih? Bahwa pikiran Anda itu sama seperti komputer. Dan kalau dia dimasukkan program yang tidak semestinya ada di dalam pikiran Anda, nggak heran Anda lumpuh total. Nggak heran Anda mengalami gangguan jiwa. Coba lihat sebelah kanan. Berikut ini adalah macam-macam gangguan jiwa yang cukup sering terjadi. Gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, psikotik ya. Psikotik ini ada skizofrenia dan lain sebagainya. Gangguan suasana hati, gangguan makan, pengendalian impuls dan kecanduan, OCD, PTSD, gangguan stres pasca trauma. Ya mungkin peristiwanya udah puluhan tahun yang lalu, tapi pasca traumanya masih mengganggu kita. Nah, ketahuilah saat itu terjadi, otakmu itu seperti kena virus. Wow, ternyata penting banget ya kita menjaga pikiran kita ya. Nah, kalau sudah kena virus, maka Sang Penciptalah penyembuh yang utama. Amen. Ahli komputer kayak gimana pun, ya bisa sih. Tapi lebih bagus lagi kalau yang menciptakan Anda, yang menciptakan komputer, yang menciptakan programnya. Kalau programnya kena virus, dia yang bisa menyembuhkan dari ciptaannya. Oke, next slide. Ngeri ya. Setelah kita tahu ya, kalau Anda tidak pernah terbiasa menjaga alam sadar Anda dan alam bawah sadar Anda, tujuan iblis itu jelas. Membuat Anda benar-benar paralyzed, benar-benar lumpuh total. Nah, oleh sebab itu, pikiran adalah medan tempur kita. Boleh next slide lagi? Ini ada bagian tubuh, jiwa, dan roh ya. Sebelah kiri adalah tubuh, tengah adalah jiwa, kanan adalah roh, ini adalah pemetaan rohani. Nah, apa yang terjadi? Pikiran adalah medan tempur kita. Ada pertempuran yang konstan setiap hari, pertempuran di pikiran. Siapa yang bisa kontrol pikiran, dia yang akan menang. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ada gambar setan ya, ada gambar setan, ada gambar dunia. Dua hal ini yang berusaha mengontrol kita. Nah, kita bisa dikuasai oleh mereka. Jalan masuknya melalui panca indera dan otak. Nah, di situ ada tulisan apa yang kamu makan akan dijelaskan berikutnya. Oke, next slide. Udah. Maka kita harus melihat tujuan Tuhan menciptakan pikiran. Apa sih tujuannya Tuhan menciptakan pikiran? Jadi, kalau kita sebagai komputer, maka kita ini diprogram untuk apa sih? Nah, kalau kita diprogram untuk maksudnya Tuhan, maka ya kerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan izinkan setan taruh virus dalam pikiran kita. Nah, tujuan Tuhan menciptakan pikiran secara garis besar. Tuhan itu memberikan kehendak bebas. Dan kehendak manusia terletak pada pikiran. Kita bebas berpikir apapun, tapi harus sesuai dengan rencananya. Pernah mikir, teman-teman? Tuhan, apa sih tujuan pikiranku ini? Tuhan menciptakan pikiran ini untuk apa? Ternyata, saudara, ini adalah suatu privilege kita ya, sebagai manusia. Binatang punya pikiran nggak? Enggak. Binatang punya pikiran, teman-teman. Beberapa binatang punya pikiran. Simpanse, orang utan, mereka punya pikiran
dengan kecerdasan yang sama dengan anak kecil umur 5 tahun. Anjing punya pikiran, gajah salah satu binatang yang pintar, lumba-lumba adalah binatang yang pintar. Ternyata mereka punya pikiran. Tapi bedanya apa? Ya, pasti berbeda. Kita punya intuisi, kita punya akal budi, kita punya kemampuan, ya. Nah, kalau dibedah otaknya, maka otak manusia punya neokorteks, punya prefrontal korteks, punya banyak bagian dari otak yang tidak dimiliki oleh binatang. Nah, kenapa Tuhan ciptakan seperti itu? Karena Tuhan menghargai kehendak bebas. Nah, kemudian tujuan Tuhan menciptakan pikiran karena di poin yang kedua, cara mengendalikan perasaan adalah dengan pikiran yang memimpin. Ayo, teman-teman, berapa banyak dari Anda yang hidupmu dikendalikan oleh perasaan? Nah, perasaan ini biasanya sering muncul di pikiran bawah sadar, ya. Kalau engkau penuh dengan luka, engkau penuh dengan peristiwa-peristiwa yang membuat engkau trauma selama ini, nggak heran perasaanmu itu dikendalikan olehnya. Dan kalau perasaanmu dikendalikan olehnya, maka dirimu dikendalikan oleh perasaan. Nah, yang ketiga, pikiran kita dirancang untuk seperti pikiran Kristus, segambar dan serupa. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka tujuan Tuhan menciptakan pikiran seorang Yosua adalah supaya segambar dan serupa dengan dia. Filipi 4 ayat 8 tadi, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pada intinya, kenapa Tuhan menciptakan pikiran? Agar pemerintahan Tuhan, agar di surga seperti di bumi, terjadi ketika pikiran kita seirama dengan Kristus. Katakan amin. 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 Jadi kenapa Tuhan ciptakan pikiran kita? Sebenarnya kita ini disebut Kristus kecil, ya. Tapi pada kenyataannya pikiran kita melenceng jauh. Pikiran kita penuh dengan virus, pikiran kita penuh dengan luka, pikiran kita penuh dengan banyak hal yang disusupkan oleh iblis. Makanya nggak heran banyak hamba-hamba Tuhan dikendalikan. Banyak hamba-hamba Tuhan pikirannya rusak, pikirannya negatif. Karena apa? Karena kita memakai pikiran kita tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, next slide. Saya suka nih teman-teman, kalau bagian membongkar habis segala tipuan iblis ya. Saya berharap Anda mengerti semuanya dan mulai merdekakan pikiranmu sendiri ya. Nah, saya akan kasih prinsip ya. Kenali kaset apa yang sedang dimainkan. Oke, Anda pernah tahu gambar di samping itu, VCD player ya? Tahu ya? Tahu. Kalau saya memutar DVD porno, ditampilkan apa teman-teman? Tentang seks. Adegan mesum. Ya, maka yang ditampilkan adalah hal-hal yang najis, seksual, cemar. Ya, kalau saya putar kaset kebencian, kira-kira yang ditampilkan filmnya itu film tentang pembunuhan horor ya. Kira-kira yang ditampilkan apa? Apa kaset yang diputar, maka akan ditampilkan seperti itu. Anda harus mengerti. Terkadang prinsip ini Anda harus mengerti nih. Terkadang setan, ya, roh jahat atau alam bawah sadar kita bisa memutar kaset tertentu dalam diri kita. Wah, ini menarik banget teman-teman. Artinya apa? Apa yang sedang diputar, apa yang sedang Anda pikirkan, fokus apa yang ada di dalam pikiranmu, maka itulah engkau jadinya. Pernah tahu orang-orang yang firman Tuhannya hafal, sudah pelayanan di mana-mana, tapi pada waktu marah, aduh, setan bisa minder ya. Pada waktu marah, emosinya begitu nggak terkontrol dan lain sebagainya. Bisa banting barang, bisa mukulin, bisa teriak-teriak kayak orang kesetanan. Nah, apa yang sedang terjadi sama orang ini? Ternyata sebenarnya sedang diputar kaset kebencian di dalam pikirannya. Oh, ternyata begitu. Jadi kalau Anda bisa mengerti kaset apa yang sedang diputar di pikiranmu, engkau menang.
Yuk, katakan sama-sama saya. Kenali kaset apa yang sedang dimainkan. Kenali kaset apa yang sedang dimainkan. Nah, termasuk tadi contohnya, saudara. Anda dalam proyek ya, sedang dipercayakan proyek yang baru ya. Bosmu bilang, Yosua, kamu memimpin proyek yang baru ini. Dengan, wah, situasinya saya sedang dipromosikan. Tapi tiba-tiba ada kaset yang diputar di pikiran saya. Kaset apa? Kaset kegagalan di masa lalu saya. Ketika kaset itu diputar, tiba-tiba saya nggak menanggapi bahwa saya sedang dipromosikan. Melainkan saya malah mikir, waduh, ini tugas yang penting nih. Jangan-jangan bisa gagal gara-gara saya. Jangan-jangan gara-gara saya yang memimpin bisa gagal. Nah, kenali kaset apa yang sudah dimainkan. Jadi kalau kondisimu tiba-tiba marah, ya, tiba-tiba sedih, mungkin kaset itu yang sedang dimainkan. Nah, di sebelah kanannya, kaset yang sering diputar, ada pikiran najis, seksual, cemar, pikiran benci, marah, kecewa, sedih, pikiran tidak berharga, selalu gagal, semua orang menolakmu. Wah, ini parah ya. Kemudian pikiran egois, narsis, sombong, mencintai diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, saudara, trik setan itu memutar kaset secara ilegal tanpa sepengetahuan owner. Pemilik dari pikiran itu kan kita. Nah, setan seringkali nggak minta izin sama kita. Dia tiba-tiba taruh kaset yang berupa pikiran. Dan tiba-tiba seharian nih kita bisa marah. Seharian tiba-tiba kita bisa benci dengan orang. Seharian tiba-tiba kita bisa kecewa, bisa sedih, dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan, Allah Roh Kudus, yang kasih kaset, ya, itu hak-haknya Tuhan. Tuhan mau putar kapanpun, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Dan makanya saya, saudara, begitu mengerti kebenaran ini, saya sering ngomong, Tuhan, paksakan pikiranmu di dalam pikiranku. Paksakan rencanamu dalam kehidupanku. Biar alam sadarku dan alam bawah sadarku ini dikendalikan seluruhnya oleh firman-Mu, oleh-Mu Tuhan. Nah, tapi Tuhan ini adalah Tuhan yang sopan dan lemah lembut. Dia menghargai kehendak bebas kita. Dia menghargai setiap pikiran kita. Nah, di sini setan ambil benefit nih. Dia entah ya kayak jelangkung ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Tiba-tiba sering nongol. Bayangin, saudara, kalau pikiran-pikiran ini, kaset-kaset yang negatif setiap hari diputar di dalam pikiranmu. Bagaimana mungkin kau bisa merdeka? Next slide. Saya kasih prinsip yang kedua. Kenali makanan pikiranmu sehari-hari. Oke, bisa kelihatannya makanan di sini. Tolong open mic. Jawab. Gambar di kiri ini makanan yang sehat, makanan yang lezat, atau makanan yang tidak baik. Gambar yang di kiri dulu. Coba. Ada lobster. Ada apaan tuh? Anda tahulah. Silakan open mic. Jawab. Sehat. Ini yang jago tentang makanan pasti tahu nih. Sehat, pokoknya sehat. Sehat. Makanan apa? Sehat. Tuh. Sehat. Oke. Yang berikutnya yang kanan. Ini Sehat. makanan Padang nih. Makanan yang enak tapi kurang sehat. Oke, ya. Kita deskripsikan sebagai makanan lezat. Wah, pinter-pinter nih ya udah. Next slide. Lihat tadi bedanya ya. Makanan-makanan. Nah, kemudian yang kiri. Ada 3 makanan di sini. Yang kiri makanan apa? Buah-buahan. Makanan sehat. Makanan sehat. Nah, dari mana kita bisa katakan makanan sehat? Anda lihat ya, saudara-saudara. Ini buah-buahan. Pewarnanya pewarna alami ya. Dari buah-buahan, nutrisinya, dan lain sebagainya. Makanya dikatakan makanan sehat. Oke, yang tengah, kecil. Makanan apa nih? Sehat. Makannya Sehat. Tidak sehat. Racun. Iya, enak tidak tapi racun. racun. Oke, junk food ya. Orang-orang bilang makanan sampah, junk food. Nah, kenapa sih kok disebut makanan sampah? Tolong salah seorang jawab. Karena kelebihan banyak kolesterolnya, banyak penyakitnya kalau banyak-banyak.
Oke, tapi Hangga suka Yang ya? dibilang lah. Wih, saja banget. Waduh. Ya, ini yang aneh ya. Makanan Padang. Hampir semua orang suka makanan Padang. Kita tahu, otak kita tahu, alam sadar, pikiran sadar kita tahu bahwa itu nggak bagus. Tapi siapa sih yang nolak kalau lagi lapar makan makanan Padang ya? Kemudian gambar yang sebelah kanan itu juga sama. Ada burger, ada apa namanya, donat, dan lain sebagainya. Makanan tidak sehat adalah makanan cepat saji. Biasanya terdiri dari tepung-tepungan yang digoreng, seluruh bagiannya masuk ke dalam minyak ya, menyerap minyak ya, makanya bisa menimbulkan kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita tahu loh makanan yang sehat dan tidak sehat untuk diri kita. Tapi kenapa kita tidak pernah tahu makanan yang sehat buat pikiran kita dan mana makanan yang nggak sehat buat pikiran kita? Next slide, please. Tolong next slide. Udah, Udah Kak. kok. Oh, udah. Oke, ya. Boleh difokuskan ke kamera saya? Iya kok. Dinyalakan kamera saya ya. Dimatikan dulu share-nya supaya fokusnya ke saya. Oke. Semua sedang melihat saya ya? Belum. Kok, belum dibuka videonya. Udah kok. Video belum dibuka? Udah. Sudah ya? Oke. Ya, di tangan saya ini ada apa? Handphone. Betul ya, handphone ya. Bagaimana kalau saya berikan ini kepada teman-teman di Besom, misalnya Yosua ya. Yos, silakan dimakan nih. Mau nggak? Enggak. Kenapa? Keras. Ayo, Bukan makanan. kita interaksi. Keras. Teman-teman yang lain boleh jawab yuk. Makanan. Keras ya. Iya. Ya. Jawabannya karena ini bukan makanan. Betul ya? Betul. Nah, seringkali, oke, kembali lagi ke slide. Seringkali setan itu menyodorkan sesuatu yang nampaknya seperti makanan buat pikiran kita. Padahal itu bukan makanan. Kenapa Anda tidak bisa mengerti itu? Apa itu? Tadi kita udah belajar kan, bahwa pikiran kita diciptakan hanya untuk pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang manis, hal-hal yang mulia, hal-hal yang, dan semuanya, Filipi 4 ayat 8. Tapi kenyataannya, saudara, kita seringkali nggak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk pikiran kita. Nah, apa sih tujuan setan? Sebenarnya untuk membuat pikiran kita seperti tempat sampah. Lihatlah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Boleh saya tanya jujur? Berapa banyak Anda yang setelah mendengarkan ini, Anda mengerti bahwa, iya ya, selama ini pikiranku ini jadi tempat sampahnya setan. Boleh angkat tangan? Untuk teman-teman yang angkat tangan, boleh salah satu aja. Coba ngomong. Apa? Selama ini dikasih makanan apa sama setan? Saya Kak mau, selama ini pikiran saya kayak saya kan mempunyai trauma di masa lalu yang begitu sulit buat saya lupakan. Jadi setiap kali saya sendiri dimanapun saya berada, saya selalu dihantui dengan pikiran takut. Oke, thank you. Boleh kasih tepuk tangan ya buat teman yang sudah berbicara. Oke, slide-nya boleh diganti ke slide halaman nomor 4, virus-virus pikiran. Thank you ya buat yang sharing. Iya. Slide-nya tolong diganti ke slide nomor 4,
virus-virus pikiran? Udah. Sudah kok. Udah ya? Nah, di anak panah yang bawah itu ya, kalau Anda sudah mengerti kebenaran ini, Anda sudah belajar bersama dengan saya tentang ini, nanti Anda, ya, Anda hamba Tuhan atau bukan, Anda akan bisa mengenali ketika ngomong 1 jam aja, ya, setengah jam aja Anda ngomong dengan seseorang, Anda bisa lihat, oh, ini orang banyak virus pikiran nih. Ketika Tuhan bawa saya untuk mengerti kebenaran ini, dengan sangat gampang saya bisa mengidentifikasi, wah, ini orang pikirannya penuh dengan virus. Termasuk Tuhan kasih tahu saya. Saya pelayanan di rumah sakit jiwa, ya. Visi hidup saya adalah membebaskan para tawanan. Salah satunya, makanya kenapa begitu penting pelajaran hari ini, saudara. Ya, bipolar, skizofrenia, ini dunia kedokteran tidak bisa mendeteksi apa sih sebenarnya. Skizofrenia, teman-teman tahu? Skizofrenia ini? Enggak. Tahu. Nggak tahu ya? Oke. Ya. Skizofrenia ini biasanya orang-orang akan bilang, ya ada yang menjawab halusinasi. Ya, mendengarkan bisikan-bisikan, halusinasi. Dia melihat sesuatu yang tidak nyata. Dunia kedokteran bilang bahwa banjir hormon ya. Banjir hormon atau ada kimiawi di otak yang tidak seimbang. Apakah Tuhan menciptakan manusia tidak sempurna? No. Saya percaya walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kita ini sempurna. Tuhan ciptakan dengan hembusan nafasnya. Bagaimana kalau ternyata virus-virus pikiran ini yang menyerang kita setiap hari, sehingga menimbulkan penyakit bipolar, skizofrenia, keinginan bunuh diri, dan lain sebagainya. Karena saya pernah tahu salah satu kasus ya, ini kasus ini di luar negeri, orang yang didiagnosa skizofrenia, dia menggambar satu sosok, ya. Sosok ini digambar dan dia bilang, sosok ini ada di pikiran saya terus-menerus dan menyerang saya. Bagi ilmu kedokteran, itu dianggap halusinasi. Tapi bagaimana kalau memang ternyata roh jahat itu yang sedang menyerang dia? Saudara, ada yang pernah peperangan rohani di tempat ini, doa puasa peperangan rohani? Saya pernah peperangan rohani dan saya melawan roh orang kuat, saudara. Pada waktu itu di Madiun, ya, kami doa keliling. Pakai minyak urapan, kami doa keliling supaya roh-roh jahat di tempat itu bisa ditaklukkan. Karena benar-benar kayak tekanannya itu luar biasa. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Malam harinya, ketika saya sedang tidur, ya, saya sedang tidur dan saya melihat dengan jelas ya. Saya sedang tidur, saya menghadap ke tembok, saudara-saudara. Ya, mungkin bisa dimatikan dulu biar bisa melihat ke saya semuanya. Saya mau jelaskan, saudara. Saya sedang tidur menghadap ke tembok ya, menghadap ke tembok, dan tiba-tiba saya melihat sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih, mukanya pucat ya. Saya sedang tidur menghadap ke tembok ini, tiba-tiba dia datang di depan muka saya begini, saudara. Itu saya lagi tidur, tapi saya sadar dengan seluruh kesadaran saya sadar gitu. Tiba-tiba menghadap ke tembok ini, saya langsung bangun, saudara. Saya langsung bangun dan saya yakin itu dengan kesadaran saya itu real ya. Tapi ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu ya. Kakak tingkat saya di sebelah saya. Jadi saya tuh observasi, teman-teman, pelayanan ke tempat kakak tingkat saya. Kakak tingkat saya tiba-tiba bilang begini, "Kenapa?" Gitu kan. Dia lagi baca buku ya. Tiba-tiba saya bangun terus kayak orang gelisah, keringat tiba-tiba mengucur, saudara. "Oh, enggak apa-apa. Mimpi aja," aku bilang gitu kan. Saya udah siap-siap tidur lagi, saudara. Tapi kakak saya di sebelah saya itu lihat saya bahwa saya kok kepikiran gitu kan. Terus dia tiba-tiba ketawa, saudara. Nah, ini pertama kali ya, ini kedua kali pengalaman spiritual ya. Tiba-tiba dia bilang, perempuan ya, baju putih, rambutnya panjang. Wah, saudara, saya langsung bangun, saya langsung bilang, "Loh, kok kamu tahu?" Dan dia bilang, "Itu yang sedang kita lawan." Saudara, bagaimana kalau ternyata orang-orang gila di rumah sakit jiwa
mereka yang didiagnosa skizofrenia, ternyata mereka itu sedang menggambarkan apa yang mereka lihat. Dan lanjut ke cerita tadi ya, ada orang yang didiagnosa skizofrenia, dia menggambarkan roh jahat yang mengganggu pikiran dia ya. Kemudian Anda tahu ya, di rumah sakit jiwa itu ada gambaran-gambaran itu dan ada tulisan-tulisan dari darahnya dia ya, yang menceritakan bahwa dia itu sedang diserang oleh roh jahat itu. Dan nggak lama, beberapa saat kemudian dia mati bunuh diri, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata yang tidak bisa dijawab oleh ilmu kedokteran adalah hal-hal spiritual? Dokter nggak bisa, saudara. Dokter itu nggak bisa menjawab secara hal-hal yang spiritual. Karena mereka belajar berdasarkan analisa medis, berdasarkan harus ada buktinya, harus ada bukti-bukti empiris. Nah, inilah saatnya kita anak-anak Tuhan untuk maju berperang. Anda bisa bayangkan kalau pikiranmu diserang setiap hari ya, mulai dari taraf ringan sampai akhirnya besar. Saudara bisa menjadi bipolar, bisa menjadi skizofrenia, kecanduan apapun itu, bisa menjadi sindrom apapun. Jadi betapa peperangan kita ini berlangsung setiap hari di dalam pikiran. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Kalau waktunya sudah habis, boleh tolong disampaikan ya. Iya, Saya baca di chat ya. Di chat, Andrian Hangga ya, pernah alami juga seperti Koko ya, seperti ada yang mengawasi mata seram. Ya, kamu nggak sendiri Hangga ya. Saya pada waktu pelayanan di orang-orang gila ya, pelayanan di rumah sakit jiwa, saya itu doa sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih tahu aku apa yang terjadi sama orang-orang ini gitu. Wow, itu pernah terjadi, saudara. Jadi kurang lebih 11 atau 12 tahun yang lalu ya. Tuhan izinkan saya tuh mendengar bisikan-bisikan yang nyata. Jadi orang skizofrenia ini kasihan ya, mereka itu tidak diakui bahwa bisikan-bisikan itu nyata. Iya, kenapa bisa nyata? Mungkin engkau pernah punya hubungan dengan setan. Mungkin engkau pernah punya utang darah dengan setan. Engkau ke Gunung Kawi, engkau mempersembahkan apapun. Dan ketika itu, setan yang sama mengejar-ngejar engkau. Dan ketika engkau stres, engkau datang ke psikiater bilang, kamu kena skizofrenia. What? Ini nggak menyelesaikan masalah. Engkau cuma dikasih obat penenang, engkau cuma dikasih sesuatu yang tidak menyentuh kepada akarnya. Nah, makanya hari ini kita sedang belajar, saudara. Virus-virus di pikiran. Oke, lanjut ke slide ke-12. Tujuan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia bisa mencuri pikiranmu, kalau dia bisa menguasai pikiranmu, engkau dikuasai sepenuhnya. Oke, slide berikutnya. Kita udah mau selesai ya. Udah, Kak. Oke, ada gambar ya. Ini pemetaan rohani. Saya berharap teman-teman bisa melihat ya. Jangan bingung. Jadi ada 3 kotak. Di sebelah kiri adalah tubuh, di sebelah tengah jiwa, di sebelah kanan roh. Ya. Area roh sebelah kanan ini yang paling gampang untuk menyembah Tuhan, yang paling gampang untuk dengar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, area yang paling sulit itu adalah area tengah, jiwa kita. Jiwa kita dipengaruhi oleh sebelah kiri, tubuh, dan sebelah kanan, roh kita. Jiwa kita ada di tengah-tengah. Nah, jiwa kita, Anda bisa lihat ya, ada orang pakai dasi ya, tipikal pekerja kantoran biasa ya. Ternyata kakinya dirantai oleh benteng penjajah. Kakinya dirantai oleh dunia. Ya. Nah, ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan dunia. Apa maksudnya? Dari tampak luar, Anda kelihatannya baik-baik saja. Tapi di dalam Anda sebenarnya ada yang menjajah Anda. Ada benteng penjajah. Sesuatu yang menjajah kita dinamakan benteng penjajah. Anda bisa lihat ada di pengajaran-pengajaran saya yang sebelumnya. Benteng penjajah ini apa? Sesuatu yang menjajah kita dari dalam ya. Emosi, marah, kecewa, sedih, pahit, luka batin, pikiran-pikiran yang salah ya, dan serangan-serangan di pikiran. Nah, ternyata yang di tengah ini sumbernya, akarnya adalah yang di sebelah kiri tadi. Jadi kalau Anda bisa mengontrol pikiranmu, kalau engkau bisa mengerti apa yang sedang diputar, kaset apa yang sedang diputar,
Kalau Anda mengerti apa makanan-makanan yang sedang dimakan oleh pikiranmu, saudara, gampang sekali Anda lepas, gampang sekali Anda bebas merdeka. Katakan amin. Amin. Next slide. Nah, saya mau tanya, pelajaran hari ini itu sedang mengoreksi mana? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar. Pikiran sadar, saudara. Ya, apa yang saya jelaskan semuanya tadi ini sedang Anda tangkap, ya. Pertama-tama oleh pikiran sadarmu. Jawaban pikiran bawah sadar juga benar gitu. Tapi cara Anda menerima ya pikiran-pikiran yang logis, pelajaran-pelajaran ini biasanya ditangkap oleh alam sadar kita. Nah, ketika kita melakukan perenungan, baru ini melibatkan alam bawah sadar. Makanya setelah Anda ikutin pelajaran ini, Anda nggak otomatis langsung berubah. Karena apa? Karena 90% pikiran bawah sadar itu yang sudah beranak pinak, yang sudah terlanjur menjadi fondasimu hidup. Nah, jadi salah satu cara kalau kita mau memerdekakan pikiran, hapus sampah di pikiranmu. Katakan hapus sampah di pikiranmu. Hapus sampah di pikiranmu. Oke. 80-90% alam bawah sadar kita berisikan memori yang menentukan hidup kita. Seleksi dengan alam sadar kita, mana yang perlu disimpan dan dibuang. Nah, sekarang teman-teman saya kasih key-nya, saya kasih prinsipnya ya. Ketika selesai Anda mendengarkan pelajaran ini ya, nanti di kemudian hari tiba-tiba alam bawah sadarmu muncul ya kan. Mulai nih ingat nih pelajaran tadi. Ya. Ingat pelajaran tadi. Mulai dengan alam sadarmu ya. Coba lihat alam bawah sadarmu ini mana aja yang harus dibuang. Mana yang boleh disimpan. Saya mau tanya, kalau kenangan dengan mantan, waduh ini bahasanya berat nih. Kalau kenangan dengan mantan, itu disimpan atau dibuang? Dibuang. Dibuang, waduh yang kenceng ngomongnya ini pasti pengalamannya buruk ya. Ampunilah mantanmu. Oke. Kemudian pengalaman dianiaya oleh orang tua. Dibuang atau disimpan? Dibuang. Pengalaman disakiti oleh siapapun itu tiba-tiba muncul di alam bawah sadarmu. Disimpan atau dibuang? Dibuang. Kasih contoh saya pengalaman yang harus disimpan. Satu, yuk salah seorang. Ketika Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya. Kesaksian hidup. Cek, halo. Dah habis waktu. Halo. Halo. Sorry. Saya error lagi nih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Hangga menulis kenangan yang tidak bisa dibuang ketika diajarin hal-hal yang positif. Yes. Betul sekali. Oke. Jadi, sampai di titik ini Anda sudah belajar nih. Ketika alam bawah sadarmu muncul, cek itu. Mana yang harus dibuang, mana yang enggak. Wah, saudara, sampai di titik ini, saya mau katakan selamat kepada Anda. Anda sudah tahu cara untuk menghancurkan setiap tipu muslihat iblis. Ya, kita baca berikutnya ya. Setan menjadikan pikiran kita sebagai tempat sampah. Tidak heran berbau busuk, penyakit, dan kematian terjadi. Pernah lihat yang orang ini udah dikatakan pelayan Tuhan, udah hamba Tuhan, tapi pikiran-pikirannya diproyeksikan melalui kata-kata. Pikiran-pikirannya diproyeksikan itu semuanya berbau busuk. Kebencian, iri hati, pikiran negatif, menuduh, kiri kanan, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan, setan sedang membuat pikiranmu jadi tempat sampah. Nah, masalahnya,
kadang ya, Anda itu tidak sedang dikuasai oleh alam sadarmu. Alam bawah sadarmu begitu take control kamu. Ayolah, saya dorong setiap dari kita. Menangkan dirimu, bebaskan alam bawah sadarmu. Coba diuraikan. Alam bawah sadar, pengalaman-pengalaman ya, trauma-trauma, kejadian apapun yang pernah engkau alami. Mulai tentukan mana yang harus disimpan, mana yang harus digantikan. Nah, menghapus memori, literalnya dengan menciptakan memori baru. Cara kerja otak kita seperti komputer. Ya. Kalau memorimu tentang relationship itu jelek, memori tentang hubunganmu dengan pasangan hidup itu jelek, jangan biarkan itu kontrol hidupmu. Ciptakan memori-memori baru. Ajak pasanganmu ngedate dengan cara yang sehat. Ajak pasanganmu untuk belajar firman Tuhan. Ciptakan memori-memori yang baru. Dan Tuhan ajarkan saya ya, menghafal firman Tuhan adalah cara yang paling tepat menghafal firman Tuhan dan melakukannya ya. Untuk menghapuskan memori-memori yang lama. Oke, next slide. Saya akhiri. Kalau nanti ada pertanyaan boleh chat atau lewat Japri ya boleh ya. Bagaimana memerdekakan pikiran? Saya akan highlight, saya akan simpulkan semua yang sudah kita pelajari tadi ya. Berdamai dengan masa lalu. Ini menjadi fondasi alam bawah sadar. Hapus memori lama yang tidak ilahi. Saya berdoa untuk siapapun Anda yang datang di Zoom saya ini. Anda berkewajiban untuk membebaskan diri Anda, dan Anda berkewajiban untuk membebaskan orang-orang lain. Para tawanan-tawanan di pikiran yang lain. Saudara, sebenarnya alam bawah sadar kita ini gampang banget nurutnya. Ya, alam sadar kita masalahnya cuma 10%. Alam sadar kita ini ketika saya ngajar ini, saya percaya semua dari kita yang ada di sini, alam sadarnya lagi diubahkan sama Tuhan. Tapi alam bawah sadar ini yang ternyata yang sulit. Tapi Anda sudah tahu key-nya tadi ya. Oke. Kemudian kendalikan pikiranmu sesuai tujuan penciptaan Tuhan. Salah seorang baca 2 Korintus 10 ayat 5 yuk, cepet yuk. Saya bacakan. Ini ayat kemenangan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5, Dek. Aku bacain. Oke. Bacain ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Wow. Saudara, waktu saya belajar ayat ini, bahwa ternyata Paulus pun mengalami peperangan dalam pikiran. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang Paulus lakukan? Kami mematahkan setiap siasat orang, termasuk siasat yang muncul dalam diri Paulus sendiri. Kemudian apa lagi? Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, natural manusia kita, untuk menentang, menentang pengenalan akan Allah. Jadi ada yang namanya kubu. Kubu ini artinya apa? Kubu ini udah terbangun begitu lama. Nah, ini alam bawah sadar kita. Inilah benteng penjajah kita. Ternyata Paulus juga mengalami. Dan Paulus juga merubuhkan setiap hari. Merubuhkan. Tiba-tiba muncul pikiran gini. Merubuhkan. Kalau itu bukan dari Tuhan, dirubuhkan. Tiba-tiba muncul pikiran di alam bawah sadar ini. Rubuhkan lagi. Kemudian apa lagi? Kami menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Dalam setiap waktu engkau harus ready untuk berperang, saudara. Dalam setiap waktu terjadi peperangan dalam pikiranmu. Kalau engkau malas-malasan, tidak melihat isi apa dalam pikiranmu, nggak heran engkau dikuasai. Wow, firman Tuhan itu hebat. Firman Tuhan itu dahsyat. Makanya saudara, ya, ini salah satu bukti bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan, benar-benar Tuhan. Yang saya tidak temukan ini dimanapun, saudara. Ketika Tuhan bilang apa? Ketika engkau marah, jangan berdosa. Jangan sampai melebihi matahari terbenam. Karena Dia yang menciptakan pikiran kita.
Dan Tuhan ingin ketika kita marah, segera diselesaikan. Jangan biarkan itu sampai kepada esok hari. Karena apa? Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu pikiran kita bukan untuk menampung kemarahan, bukan untuk menampung kebencian. Kenapa? Kalau kita tampung itu terus-menerus. Nggak heran, saudara. Kalau Anda tampung itu terus-menerus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, muncul penyakit-penyakit. Anda bisa kena cancer, Anda bisa kena tumor, Anda bisa kena banyak hal. Dan inilah tujuan setan, untuk membunuh Anda, membinasakan Anda dari dalam. Wow. Siapa yang mengerti kebenaran ini dan mau berubah? Angkat tanganmu. Amin. Dan hafalkan firman Tuhan. Ingat kaset apa yang sedang diproyeksikan. Pada waktu engkau marah, tiba-tiba marah nih. Ingat ya, pelajaran yang sudah kita pelajari. Kaset apa yang sedang disetel, maka itu yang akan keluar. Kalau engkau sedang marah, ya, tiba-tiba marahmu tidak terkontrol. Coba lihat. Oh, mungkin sedang diputar kaset kebencian. Ya simple, keluarkan kasetnya. Ganti dengan kaset mengasihi. Saudara, saya sudah mempraktekkan ini. Ini pelajaran-pelajaran pribadi yang Tuhan kasihkan kepada saya, dan semuanya saya tulis, saya catat semuanya, saudara. Dan saya adalah saksi mata, saya sendiri sudah mengalami ini. Bagaimana monster yang ada di dalam diri saya dikalahkan oleh hal-hal yang simple kalau kita menguasai pikiran. Ya. Jadi ingat kaset apa yang diproyeksikan, dan ingat makanan apa yang selalu engkau makan. Kebencian demi kebencian, perkataan-perkataan negatif selalu engkau izinkan masuk di dalam pikiranmu. Dan engkau minta engkau menjadi orang yang positif. Bagaimana mungkin? Kalau hal-hal yang jelek, hal-hal kegagalan, hal-hal kesedihan, hal-hal kemarahan terus masuk menjadi makananmu. Ya. Sama seperti kisah tadi ya. Saya suruh Yosua makan handphone ya. Seandainya Yosua benar-benar makan handphone, apa yang terjadi? Yosua tadi menjawab, handphone itu keras, nggak bisa dimakan. Iya, jelas-jelas bukan makanan ya. Dan kalau Yosua tetap makan handphone saya, padahal handphone ini sesuatu yang baik nggak? Wah, handphone yang mahal. Ya, handphone ini mahal, dan handphone ini berguna. Tapi tetap dia bukan makanan. Dan ketika Yosua saya sodorkan makanan, ya saya bilang, Yos, ini makanan, Yos. Makanlah, Yos. Makan. Beneran nih, kok Yosua, ini makanan. Iya, ayolah, makanlah. Dimakan sama dia. Paling minimal dia sakit perut dan bisa meninggal. Betul ya? Orang makan handphone, kaca-kacanya masuk di dalam pencernaannya, dia bisa mati. Belum lagi baterainya ada banyak kimia-kimiawi. Nah, berapa sering kita nggak sadar setan itu datang sebagai orang yang baik ya, kelihatannya seperti malaikat terang. Dia menawari kita makanan-makanan. Yosua tuh jago ngomong, nggak bisa praktek. Yosua tuh jelek. Seringkali setan itu taruh makanan-makanan yang seharusnya nggak kita makan. Makanya engkau menjadi orang yang negatif. Makanya engkau menjadi orang yang tidak seharusnya seperti gambar di samping ini. Anda lihat ada gambar apa ini? Prajurit. Prajuritnya Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita menjadi prajuritnya Tuhan. Boro-boro, saudara, kita menjadi prajurit ya. Kalau pikiranmu ditaklukkan oleh racun-racun, oleh virus-virus itu, engkau nggak akan bisa menang merdeka. Amin. Boleh di stop, boleh dimatikan, share screen-nya. Kalau ada pertanyaan apapun, atau Anda punya kasus apapun, boleh japri kepada saya. Kita nggak akan ada tanya jawab di tempat ini ya. Saya sih kepingin banget ya, cuman waktunya udah habis. Teman-teman, saya berharap Anda yang sudah mendengarkan pengajaran saya, bukan cuma Anda dibebaskan, tapi bebaskan juga orang-orang di sekitar Anda. Anda lihat tadi kan dari pembelajaran kita, hal yang simple, kalau itu kita biarkan, bisa mengubahkan kita jadi monster. Makanya firman Tuhan bilang ya, barang siapa membenci manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ya, kebencian itu bermula dari pikiran kita. Tinggal nunggu dibuahi untuk bisa membunuh, untuk bisa melukai orang. Nah, semuanya bermula dari pikiran kita. Dan kalau engkau nggak jaga pikiran, selamanya engkau dikuasai oleh musuh kita. Mari kita tundukkan kepala.
Saudara, saya mau bimbing kita semuanya untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini pikiran kita izinkan karena ketidaktahuan atau apapun itu, padahal firman Tuhan begitu gampang kita raih, begitu gampang untuk kita dapatkan, tapi kita malas untuk mengetahui mana kebenaran dan mana yang bukan. Mari saudara, saya ajak 10 detik Anda boleh mengucapkan kepada Tuhan, apapun yang ingin kau ucapkan, minta kepadanya agar membebaskan dirimu seluruhnya agar terbebas. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelajaran yang boleh mengalir di tempat ini. Dan aku berdoa untuk satu persatu, Tuhan. Anak-anak-mu di tempat ini yang sudah belajar, Tuhan, Besom dan tamu-tamu dari luar, Tuhan Yesus. Mereka yang kesulitan mengendalikan pikirannya, mereka yang selama ini dijajah di pikirannya, Tuhan. Pikirannya dibuat oleh setan, tidak seperti tujuan penciptaanmu. Aku berdoa dengan otoritas yang kau berikan kepada aku untuk membebaskan para tawanan. Jadilah engkau bebas di dalam nama Tuhan Yesus.